Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu keadaannya baik-baik saja. Apapun yang terjadi, Tuhan pelihara. Haleluya. Kembali kita bisa mendengar firman Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikan Tuhan saja pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Saudara, hari ini khotbah saya bertema makna pertobatan bagi orang beriman. Makna pertobatan bagi orang beriman. Sebelumnya, untuk lebih jauh saya berkhotbah, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, diajar sesuai rencana-Mu, dan hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, sertai pemberitaan firman ini agar kami mengerti dan kami setia menjadi pelakunya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, selamat kita berjumpa lagi. Selamat kita untuk mendengar firman Tuhan kembali yang menguatkan kita. Saudara, makna kita punya hari ini adalah temanya makna pertobatan bagi orang beriman. Saudaraku, makna sederhana pertobatan itu adalah metanoia. Metanoia. Jadi artinya berbalik 180 derajat. Jadi kalau saya berikan perumpamaan, dulu kita menghadap ke timur, kita berjalan, sekarang menghadap ke barat. Metanoia, atau bahasa sederhananya adalah dulu kesenangan kita berbuat dosa, sekarang berbalik arah. Jadi dosa itu yang kita senangi, kita tinggalkan, kita berbalik arah. Nah, akhir-akhir ini saudaraku, pertobatan ini menjadi rancu, menjadi bikin pusing semua orang dan bikin pusing semua yang melakukannya. Kalau saya sih tidak pusing Bapak Ibu, karena saya paham soal itu. Karena apa? Bukannya metanoia, bukannya berbalik 180 derajat, tetapi berputar 360 derajat. Nah, ini kan bahaya. Ya kan? Jadi balik lagi seperti itu. Jadi ibaratnya tobat kumat. Nah, inilah yang harus kita sadari, yang harus kita benar-benar saudaraku seriusi. Kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu, ini berbahaya bagi keselamatan kita. Seringkali kita membawa-bawa anugerah untuk membangun argumentasi bahwa ya kita kan hidup di dalam anugerah Pak, ya kan? Tidak perlu pertobatan lah, nggak perlu serius-serius amat akan hidup ini. Pasti kita masuk surga. Hati-hati kau sedang menyesatkan orang, atau mungkin kamu sedang tersesat dalam hal pengertian pertobatan. Saudaraku, tadi yang saya bilang di awal bahwa pertobatan itu sederhana, berbalik 180 derajat. Kalau saya pakai bahasa metamorfosisnya adalah begini. Anda tahu kepompong? Kepompong itu saudaraku yang tadinya sebelumnya ulat. Ulat itu adalah yang menjijikan, gatal kalau dipegang. Wah, orang menjauhi ulat itu saudaraku. Kemudian berubah menjadi kepompong. Dalam kurun waktu tertentu setelah jadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, jadi pada saat bentuk akhir kepompong ini atau ulat ini adalah kupu-kupu, di situ jejak ulatnya tidak terlihat lagi. Tidak mungkin kupu-kupu jadi ulat lagi, saudaraku. Nah, itu makanya dalam bahasa begini, mampulah kita cerna. Walaupun kita mungkin kesulitan mengalami nilai pertobatan, tapi diusahakan ke arah perubahan. Karena dari situ Bapak Ibu baru kita tarik garis merah, apa hubungannya dengan anugerah. Nah ini saudaraku, supaya kita memahami saudaraku. Jadi pertobatan ini sangat ada hubungan dengan anugerah. Nah kalau Bapak Ibu mau menghubungkan dengan anugerah, di situ letaknya saudaraku. Jadi jangan sampai anugerah ini diargumentasikan, dia kan untuk kita membenarkan kita berdosa terus menerus, nggak boleh, ya kan? Upah dosa adalah maut. Pertama, saudaraku, makna pertobatan
bagi orang beriman adalah mempercayai anugerahnya. Mempercayai anugerahnya. Di Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 36. Saya baca untuk kita sekalian. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini mengenai tanggung jawab kita. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini bicara musuh di dalam selimut. Kemudian bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ini adalah bicara saudara palsu. Kemudian dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini kesungguhan Rasul Paulus. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini bagian inti daripada perekat firman yang sebelumnya dan setelahnya. Setelah itu, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingin dari siapapun. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerimanya. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, makna pertobatan yang pertama ini dalam orang beriman adalah mempercayai anugerah. Paulus mempercayai anugerah yang memelihara mereka. Mereka itu mampu bertahan dari musuh-musuh yang di sekitar mereka. Ada serigala berbulu domba, ada nabi palsu, ada hawa nafsu, segala macam kenajisan. Nah ini, anugerah ini saudaraku, itulah yang membentengi kita dari hal-hal dosa. Sebab kalau orang mempercayai anugerah itulah nilai pertahanan kita untuk kita tidak berbuat dosa, untuk kita tidak tersesat dan disesatkan dan tidak menyesatkan. Dengan anugerah tersebutlah saudaraku, kita tidak membutuhkan hal-hal materi saudara yang berlebihan dan bisa mencukupkan diri kita sebagai penilik, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar, pelayan Tuhan. Dengan anugerah inilah saudaraku, ini kondisinya untuk kita tidak main-main. Adakah di sini dikatakan anugerah untuk kita nggak apa-apa berbuat dosa, tidak apa-apa berbuat dosa? Tidak bisa saudaraku. Jadi Paulus mempercayai anugerah yang memelihara mereka. Jadi arti kasarnya begini, kamu harus mempercayai anugerah, kamu hidup dalam anugerah. Dengan anugerah tersebutlah kamu harus sadar dan berjaga-jaga. Mengingat dunia sekitarmu itu semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin najis, semakin hari semakin sadis. Dengan anugerah tersebutlah engkau bisa bekerja bagi Allah dengan sungguh-sungguh untuk berbagi. Lebih berbahagia orang berbagi, memberi daripada untuk meminta. Nah, anugerah ini saudaraku harus kita percaya satu nilai bentuknya mengubah diri kita atas nilai kebaikan Tuhan dan atas nilai kasih Tuhan. Seharusnya demikian saudaraku. Tetapi apa lacur pada akhirnya? Anugerah seperti barang mainan. Anugerah seperti apa? Seperti malah mengiyakan perbuatan-perbuatan yang dulu berbuat dosa. Tidak bisa saudaraku. Jangan kamu mempermainkan anugerah Tuhan. Saudara. Jadi kita harus percaya. Jika kita percaya, seringkali juga begini Bapak Ibu. Pak Pendeta, kita nggak perlu bertobat lah. Kita kan waktu diberikan anugerah bukan upaya kita, bukan perbuatan baik kita.
Justru kita lagi berbuat jahat diselamatkan. Itu betul, tetapi itu berawal anugerah diberikan kepada kita. Tetapi setelah hidup dalam anugerah, mau diapakan anugerah ini? Mau dicampakkan, mau disia-siakan. Mentang-mentang kita tidak berbuat apa-apa diselamatkan. Tidak boleh begitulah Bapak Ibu. Iya kan? Dengan anugerah inilah Bapak Ibu kita bisa bertambah dekat kepada Tuhan. Terus bertambah dekat kepada Tuhan. Karena tanpa anugerah Bapak Ibu tidak ada keselamatan. Dengan anugerah itu diselamatkan. Nah sekarang Bapak Ibu mau hidup tanpa anugerah lagi dengan cara berbuat dosa. Nah inilah orang-orang yang tidak mempercayai anugerah sudah menebus dosa-dosa mereka. Dengan anugerah telah mendapatkan keselamatan bagi mereka, mereka bikin dosa lagi. Kalau saya bikin perkataan terbalik seperti itu. Jadi sekarang jadi gini Bapak Ibu, jadi teorinya, Bapak Ibu diselamatkan itu tanpa upaya dari perbuatan, betul. Dengan anugerah, betul. Nah sekarang dengan anugerah Anda ingin berbuat dosa lagi, berarti ingin balik lagi. Jadi berputar 360 derajat. Nah itulah saudaraku yang salah. Jadi mulai saat ini kita harus mempercayai anugerah. Dengan anugerah tersebut kita tidak bisa mau disesatkan. Pengajaran-pengajaran sesat yang notabene sebetulnya masih ingin melakukan pemuasan hawa nafsu, masih ingin untuk perbuatan kedagingan yang tidak mau direm, yang tidak mau berubah. Memang mengadakan sebuah perubahan itu berat, tetapi kita harus menang untuk berubah. Masa kan kita ingin terus disebut orang berdosa, umat berdosa? Ya tidak bisa lah. Ya Bapak Ibu, kita ini orang benar, manusia benar, sudah dibenarkan oleh anugerah tersebut. Dengan itu, saudaraku, Paulus mempercayai bahwa anugerah lah yang mampu memelihara kamu. Dengan kasih karunia yang mengasihi kamu, makanya kamu di situ pelihara. Dan yang pertama, harus mempercayai anugerahnya, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, makna pertobatan bagi orang beriman adalah menghargai anugerahnya, menghargai anugerahnya. Efesus pasal 4 ayat 7-16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasihnya. Luar biasa, saudaraku. Ini anugerah yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu, yang menjadikan kita sampai hari ini ada. Sebagai pelayan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai rasul. Itu pemberian di dalam anugerahnya. Nah, di sini kita harus betul-betul menghargai pemberian itu, saudaraku. Menghargai anugerahnya yang membuat kita dimampukan untuk menjadi orang benar, dimampukan untuk melakukan nilai kebenaran. Hebat anugerah itu sebetulnya. Jadi anugerah itu, saudaraku, jangan dibikin polemik yang untuk hanya berkisar masalah diampuni oleh bukan karena perbuatan, diampuni oleh karena perbuatan.
Kalau berkisar seperti itu Bapak Ibu, terlalu picik seperti itu. Seringkali ini dibakal alasan, bukan Pak, bahwa anugerah ini kan kita tidak melakukan apa-apa, diberikan keselamatan. Itu sekali lagi saya ngomong betul, tapi kau jangan putar-putar di situ terus. Lihat, anugerah inilah yang membuat kita berkembang, diberikan oleh Kristus Bapak Ibu. Jadi saya hari ini bisa berkhotbah dan berjumpa Bapak Ibu melalui live streaming itu karena anugerah Bapak Ibu. Karena anugerah, kalau bukan anugerah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini saya hargai, saya harus tetap hidup dalam anugerah Tuhan. Sebagaimana saya ada sampai hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan, saudaraku. Bukan kebisaan kemampuan dari saya. Makanya Paulus menyadari, aku ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia. Bukan karena nilai-nilai kemampuan dari kita. Kita diberikan kemampuan oleh anugerah Tuhan. Nah, tatkala anugerah tersebut Bapak Ibu sia-siakan dengan selalu berbuat dosa, iya dong. Dengan berbuat dosa berarti kan menyia-nyiakan anugerah. Tinggal pikir aja resikonya. Anda mau keluar dari anugerah Tuhan. Siapa yang bilang keselamatan itu tidak bisa hilang? Hati-hati dengan penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita. Justru anugerah ini, Bapak Ibu menyadari gak? Bahwa Bapak Ibu bisa mengaku Yesus Tuhan, itu anugerah Bapak Ibu. Tidak mudah orang mengaku Yesus Tuhan. Iya kan? Bahkan untuk mengaku Yesus Tuhan juga ada harga yang harus dibayar. Itu anugerah Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Jikalau kita begitu lancarnya mengaku Yesus Tuhan, ini bukan karena kebisaan kita, itu karena anugerahnya. Hanya anugerahnya Bapak Ibu. Saya bilang lagi, sekali lagi, hanya anugerahnya. Sadarilah itu. Dan itu kita harus hargai. Betapa Tuhan naik di atas kayu salib, berkorban. Itu demi anugerahnya diberikan kepada umat manusia. Haleluya. Jadi yang kedua, kita harus menghargai anugerahnya. Itu makna pertobatan bagi orang beriman. Yang ketiga, saudaraku. Mensyukuri anugerahnya. Mensyukuri anugerahnya. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4-9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Puji Tuhan, saudaraku, puji Tuhan. Jadi kita ada sebagaimana ada, dan kita itu dalam kesempurnaan Kristus, tak bercacat, tak bercela, itu karena anugerah. Kita harus syukuri anugerah ini Bapak Ibu, yang membuat kita ini menjadi umat pemenang, yang membuat kita ini awalnya tidak atau bukan siapa-siapa, saudaraku. Yang mungkin dulu kita adalah manusia hina. Karena dosa-dosa kita menurut Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tatkala mendapatkan anugerahnya, pulih kembali gambaran Allah yang rusak. Apakah kita nggak mensyukuri hal itu Bapak Ibu? Saya mau tanya, bagaimana caranya untuk memperbaiki gambar Allah yang sudah dihancurkan oleh iblis? Makanya di sini jelas. Tanpa Yesus, orang tidak bisa masuk surga. Tanpa Yesus tidak ada pemulihan gambaran Allah di dalam diri manusia yang diciptakan awalnya segambar serupa dengan Allah, tetapi dirusak oleh iblis. Tanpa darah Yesus tidak ada hal seperti itu, perubahan Bapak Ibu. Jadi kalau tanpa Yesus manusia mati binasa dengan kejahatannya, karena upah dosa adalah maut. Puji Tuhan kalau kita ini benar-benar saudaraku, iya kan, menghargai anugerah itu, mensyukuri anugerah tersebut. Makanya di sini ayat pertama,
Dikatakan oleh Paulus waktu di 1 Korintus pasal 1 ayat 4 ini, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi tatkala orang dibaptis, waktu papa saya dibaptis, waktu anak-anak saya dibaptis, waktu mama saya dibaptis, waktu istri saya dibaptis, saya mensyukuri. Karena di dalam kami itu diberikan satu nilai yang tak bercacat celah. Biarkan orang menghina kita, tapi kalau kita pada saat bertobat, karena syarat dibaptis itu bertobat. Anda tidak bisa menghilangkan itu, Bapak Ibu. Mau menghilangkan itu, yang nggak bisa bertobat. Ya, bertobat itu apa artinya? Mensyukuri bahwa kita ini mendapatkan anugerah. Jadi kita tidak ada kepikiran sedikit pun untuk kembali kepada dosa. Jangan seperti babi kembali kepada kubangannya, dan jangan seperti anjing kembali memakan muntahnya. Pikir baik-baik. Aduh, saya sangat bersyukur Bapak Ibu mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kalau bukan anugerah dari Tuhan, saya mati pasti masuk neraka. Dengan anugerahnya saya mati masuk surga. Karena kita sudah dibenarkan oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya. Nah ini jangan dirusak lagi. Iblis tidak suka di situ. Ingin merusak lagi melalui penyesat-penyesat yang iblis kirim. Supaya kita melupakan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, mengabaikan anugerah Tuhan. Hati-hati. Jadi saudaraku, makna pertobatan bagi orang beriman adalah mensyukuri anugerahnya. Ada amin Bapak Ibu? Mari kita sama-sama mensyukur. Kita ucap syukur atas anugerah Tuhan tersebut yang sangat luar biasa. Yang kita layak di hadapannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku, yang keempat. Menyadari anugerahnya. Menyadari anugerahnya. Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8 sampai 13. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggara rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Haleluya. Bapak Ibu, kita menjalankan visi misi Allah yang begitu luar biasa di dalam anugerahnya. Kita di sini harus sadar. Saudaraku, harus sadar. Mengingat latar belakang kita dahulu itu adalah manusia hina. Siapa kita ini diberikan rahasia-rahasia Tuhan yang berabad-abad tersimpan. Itu disadari oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Itu puji Tuhan. Iya kan? Ini kita harus menyadari. Bapak Ibu boleh menghina saya, tapi saya yakin dengan anugerah tersebut saya dilayakkan untuk memberitakan firman. Anda boleh menghakimi saya nggak pusing. Yang penting saya tidak salah. Yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Manusia seringkali saling menjatuhkan. Bapak Ibu nggak usah pusing, teraniaya. Justru aniaya kita itu adalah untuk kemuliaan umat yang lain. Amin. Bagi Bapak Ibu yang teraniaya, Anda sedang memuliakan umat-umat Tuhan yang lain. Itu yang diberikan pengertian oleh Rasul Paulus. Jadi kita tidak boleh sesak, tidak boleh menyesal. Ya kan, ada umat yang teraniaya, itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Nggak apa-apa, itu untuk kemuliaan Kristus. Untuk kemuliaan teman-teman kita, saudara seiman. Jadi bagi Anda yang teraniaya, nggak usah kecil hati.
Nggak usah marah-marah. Di mana pembelaan Tuhan? Nggak usah, Tuhan pasti bela. Justru kalau engkau teraniaya, masalahnya engkau harus pastikan engkau teraniaya karena di dalam anugerah Tuhan. Jangan teraniaya karena kekonyolanmu. Iya dong. Kalau aniaya karena dosa-dosamu, ya itu salah sendiri. Tapi kalau kita teraniaya karena anugerah Tuhan, karena kebenaran, haleluya. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi orang melihat kita teraniaya, iya kan, orang lain kuat. Tatkala kita kuat di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang aniaya kita, harus kita doakan untuk diselamatkan. Tidak boleh membenci Bapak Ibu. Karena aniaya ini bagi kita tidak asing lagi. Itu adalah makanan sehari-hari. Haleluya. Jadi kita harus menyadari anugerah ini sangat luar biasa. Kita dipercaya rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam diri Allah. Makanya Paulus mengejar terus dalam hal ini Bapak Ibu. Makanya Paulus sampai memiliki pikiran Kristus. Di 1 Korintus 2 ayat 16. Kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari. Dulu kita manusia hina. Oleh karena dosa-dosa kenajisan kita. Sekarang kita boleh dipercaya. Untuk menasihati orang, untuk penuh hikmat Tuhan. Ini dari siapa? Dari anugerah tersebut Bapak Ibu. Bukan untuk kesombongan kita loh. Saya masih muda. Tatkala dimintakan nasihat oleh orang yang jauh lebih tua dari saya. Bukan untuk saya sombong Bapak Ibu. Tapi saya menyadari itu karena anugerah Tuhan. Kalau saya dipercaya untuk dimintakan nasihat. Ada satu nilai kepercayaan itu karena Tuhan. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Ini demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita loh. Jangan salah loh. Iya kan? Disitulah nilai kebanggaan kita tanda kutip. Bukan kebanggaan palsu. Bukan kebanggaan duniawi. Tapi kebanggaan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Bahwa kita harus menyadari. Kita bukan lagi orang berdosa. Kita bukan lagi umat berdosa. Tapi umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus yang dipilih oleh Allah sendiri dengan anugerahnya. Haleluya. Yang terakhir. Kelima. Mentaati anugerahnya. Makna pertobatan bagi orang beriman adalah mentaati anugerahnya. Ibrani 10 ayat 17 sampai 29. Mentaati. Ibrani 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan dari ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita yang telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati. Tetapi belas kasihan atas kebenaran keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian,
yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, Bapak Ibu lihat, mentaati anugerah Tuhan berarti jangan bikin dosa lagi. Karena di ayat 19-nya, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tatkala kita tidak kudus, jadi kita ingin kembali memisahkan diri daripada anugerah Tuhan. Dan dengan tidak mentaati anugerah Tuhan, kita sama saja ingin menyalibkan Tuhan kali yang kedua. Tidak bisa, itu justru menghina dan menginjak-injak karya anak domba Allah. Makanya anugerah itu harus ditaati, Bapak Ibu. Tidak bisa disembarangkan. Iya kan? Harus ada ketaatan, harus ada nilai tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi jangan mentang-mentang kita diberikan anugerah tanpa upaya kita, tanpa perbuatan kita yang baik, tanpa jerih lelah kita. Jangan mentang-mentang begitu, kau anggap sepele anugerah Tuhan ini. Kau campakkan begitu saja. Ingat baik resiko yang harus ditanggung. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hati-hati jikalau kita tidak mau taat dengan anugerahnya. Berarti kita tidak mau bertobat dan tidak mau hidup dalam pertobatan seumur hidup kita. Kalau kita tidak mau hidup dalam pertobatan seumur hidup kita, apa jadinya kelak? Pasti dijamin kehilangan keselamatan. Ini penting bagi Bapak Ibu. Jangan sampai kita disesatkan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita dianggap oleh Tuhan mempermainkan, menginjak-injak pengorbanannya. Waduh, apa itu tidak celaka, Bapak Ibu? Jadi hari ini ada kabar baik. Untuk setiap kita memaknai pertobatan bagi kita yang mengaku orang beriman. Jadi pertobatan itu, Bapak Ibu, bukan hal yang sepele. Ini hal yang serius. Dengan pertobatan itu kita mempercayai anugerahnya. Kita menghargai anugerahnya, kita mensyukuri anugerahnya, kita menyadari anugerahnya, dan kita mentaati anugerahnya. Ada amin, haleluya. Marilah kita hidup dalam pertobatan. Marilah kita mengerti makna pertobatan yang benar. Bukan makna pertobatannya ecek-ecek. Ingat, manusia seperti uang. Kita tidak tahu kapan lenyap, kapan mati. Itu hati-hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur, menasehati, memberikan kami selalu di dalam terang Kristus. Sehingga kami tidak hidup lagi dalam kegelapan yang seperti dahulu kami lakukan sebelum kami mendapatkan anugerah-Mu. Sekarang kami sudah ada dalam anugerah-Mu, berarti terang Kristus menaungi kami. Dan kami mau taat sampai kami mati untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang mendengar firman-Mu ini. Dan pimpin mereka dengan kebenaran-Mu. Jangan biarkan mereka tersesat. Dan biarlah mereka bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Glory.